Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani SPD. Saya calon guru penggerak dari Angkatan 8, berasal dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Fiorera. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fio? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu Fio. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi atau supervisi ke kelas di kelasnya Ibu Fio. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pemberian layanan, mungkin ya kalau di BK pemberian layanan klasika yang akan Bu Fio nanti lakukan di kelas. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di mana sebagai langkah awal sebelum Ibu melakukan observasi di kelas pada saat Ibu Fio memberikan layanan, sehingga lebih siap nanti pada saat diobservasi, lebih percaya diri, kemudian dapat memberikan layanan yang terbaik kepada siswa di kelas, seperti itu ya Bu Fio ya. Baik, Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Fio. Yang pertama, kira-kira tema dan tujuan apa yang akan dicapai dalam pemberian layanan klasika nanti di kelas Ibu Fio? Oke, untuk temanya sendiri yang akan saya lakukan yaitu adalah tema tentang bullying, Bu. Untuk tujuannya yaitu ada 5. Yang pertama adalah saya ingin melihat peserta didik dapat memahami pengertian dari bullying itu sendiri. Yang kedua, saya ingin peserta didik dapat membedakan jenis-jenis bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab juga dampak dari bullying itu sendiri. Yang keempat, peserta didik dapat menolak perilaku bullying. Dan yang kelima, peserta didik dapat mencegah dan juga mengatasi perilaku bullying. Jadi temanya tentang bullying nanti ya, dan ada 5 tujuan yang akan dicapai dalam pemberian layanan klasika nanti di kelas ya Bu Fio ya. Nah, berikutnya bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Fio nanti dalam kegiatan pemberian layanan klasika di kelas nanti? Oke, untuk area pengembangannya sendiri saya mengambil 2, Bu, yaitu pertama manajemen waktu dan yang kedua adalah keaktifan siswa. Nah, untuk manajemen waktu, saya merasa saat memberikan layanan di kelas, saya suka merasa kekurangan waktu, Bu, karena untuk jam BK sendiri itu diberikan waktunya 1 jam, yaitu sekitar 45 menit, yang dimana saya itu kurang, Bu, dalam memberikan evaluasi atau refleksinya itu, jadi nggak keburu gitu, Bu. Itu untuk yang manajemen waktu. Nah, yang kedua adalah tentang keaktifan siswa. Nah, saya terkadang melihat siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran BK, kurang terlibat gitu, Bu, dalam pembelajaran BK, mungkin karena beranggapan bahwa mata pelajaran BK ini berbeda dengan mata pelajaran lain yang dimana tidak ada nilainya di rapot, mungkin seperti itu. Jadi area pengembangan yang dicapai adalah bagaimana cara Bu Fio nanti memanage waktu ketika memberikan layanan klasika, dan ingin melihat juga sejauh mana keaktifan siswa di kelas pada saat diberikannya layanan, seperti itu ya Bu Fio ya. Saya juga ingin mendengar Bu Fio bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Fio nanti di kelas, misalkan dari segi strategi pembelajarannya seperti apa, kemudian modelnya yang digunakan apa, kemudian mungkin metode yang akan diberikan dalam layanan klasika nanti itu seperti apa. Oke, untuk strategi sendiri yang akan saya lakukan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial dan juga emosional. Nah, untuk modelnya sendiri saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan untuk metodenya sendiri saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi rancangan pembelajaran atau layanan klasika yang akan diberikan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSM, kompetensi sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Dan untuk metode yang digunakan yaitu nanti diskusi kelompok, tanya jawab, dan nanti akan ada penugasan gitu ya. Bagaimana dengan media yang akan digunakan Bu Fio
pada saat nanti diberikan layanan di kelas? Nah, untuk medianya sendiri saya mengambil dari beberapa artikel Bu yang saya dapatkan di Google, kemudian di YouTube dan juga lainnya, yang dimana artikel-artikel tersebut terkait dengan kasus-kasus bullying dengan jenis bullying yang berbeda-beda. Nanti rencananya saya itu akan membagikan kelompok ya Bu ya, membagi anak-anak dalam suatu kelompok, dan saya juga akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dimana dari hasil diskusi anak-anak diisikan kepada LKPD-nya, dan juga nanti saya akan memberikan link untuk evaluasi seperti itu. Nanti mungkin ada presentasi juga ya? Iya, ada presentasinya juga. Oke, nah kira-kira kapan Bu Vio akan melaksanakan atau memberikan layanan klasika di kelas Ibu itu? Di kelas berapa, di hari apa, dan di jam keberapa? Oke, insya Allah saya akan melaksanakan layanan ini pada hari Kamis Bu, di jam ketiga pelajaran BK dan juga di kelas 11D. Ya. Jadi nanti di hari Kamis di kelas 11D di jam ketiga saya akan datang ke kelas Ibu Vio. Saya akan melakukan supervisi kelas atau observasi, melihat dan mencatat hal-hal apa saja sih yang terjadi nanti di dalam kelas. Nah, nanti setelah dilakukannya observasi ini, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu Vio ya, yaitu percakapan pasca observasi. Dan di kegiatan pasca observasi ini nanti insya Allah akan dihadiri juga oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Kokom Komarian, seperti itu ya Bu Vio. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Vio dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dalam percakapan hari ini alhamdulillah Bu ya, saya menjadi lebih tergambar mengenai model apa sih yang akan saya lakukan atau yang akan saya pakai dengan materi yang akan disampaikan nanti, yaitu tema bullying, dan juga saya menjadi lebih siap dalam memberikan layanan pada nanti, yaitu di hari Kamis. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah dalam percakapan kita hari ini sudah membuat Bu Vio lebih mendapatkan gambaran tentang apa sih strategi yang akan dilakukan, sehingga nanti apa yang menjadi harapan Bu Vio dengan diadakannya supervisi ini, yaitu hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Vio itu bisa terwujud mungkin seperti itu ya Bu Vio ya. Baik Bu Vio, terima kasih atas waktunya untuk bersedia berbincang-bincang dalam kegiatan pra-observasi ini. Mudah-mudahan pada saat nanti hari Kamis kegiatan observasi di kelas Bu Vio, saya bisa menghadirinya, kemudian bisa berjalan dengan lancar ya kegiatannya. Sampai bertemu lagi di kegiatan supervisi nanti di hari Kamis di kelas 11D ya Bu Vio ya. Demikian Bu Vio, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Vio Tera, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11D, apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk berdoa. Oke, materi kali ini adalah tentang bullying. Nah, adapun tujuan dikasihkan materi bullying itu ada 5 ya nak ya. Yang pertama, Ibu ingin kalian mengetahui dan memahami apa itu pengertian dari bullying. Yang kedua adalah Ibu ingin kalian dapat membedakan jenis-jenis bullying. Yang ketiga adalah kalian dapat mengidentifikasi penyebab juga dampak dari perilaku bullying. Yang keempat, kalian dapat menghentikan perilaku bullying. Dan yang kelima, yang terakhir adalah Ibu ingin kalian dapat mengatasi dan juga menindak perilaku bullying. Mungkin itu tujuan dari kegiatan kita pada kali ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan kita. Yang pertama, Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok nanti harus berdiskusi mengenai kasus yang akan Ibu berikan. Kasusnya itu tentunya ada 4 karena terbagi dalam 4 kelompok. Kasusnya berbeda-beda, nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan dituliskan di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti setelah kalian menuliskan, silakan presentasikan satu persatu untuk kalian jelaskan kepada teman-temannya, karena tentunya kasusnya itu berbeda-beda, jadi nanti kita sharing ilmu ya.
sharing jenis-jenis bullying itu ada apa saja. Sebelum Ibu membagikan contoh kasus dan juga LKPD kepada kalian, Ibu ingin mengetahui dulu apakah kalian tahu apa itu pengertian dari bullying. Kemudian ada nggak sih di kelas ini yang pernah melihat kejadian bullying, kemudian ataupun mengalami bullying ataupun menjadi pelaku dari bullying itu sendiri? Apakah ada? Ada. Oke, silakan ceritakan nih, sharing kepada teman-temannya. Apa sih yang kamu ketahui? Jadi ya sedikit cerita aja gitu. Gimana? Jadi waktu itu teh emang nggak sengaja scroll TikTok. Terus nggak sengaja beranda ada kasus bullying. Gak tahu di mana lupa ada kasus itu teh. Jadi si pelaku itu teh cemburu ke si korban gara-gara si korban itu teh deketin pacarnya. Jadi terjadilah kasus bullying. Kenapa dibully? Karena gak terima si korban itu teh ngedeketin pacarnya si pelaku. Oke, jadi contoh kasusnya seperti itu ya yang pernah Fasya lihat. Oke, Fasya kan kamu ngeliatnya itu di TikTok ya? Itu yang jadi korbannya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Oke, terus kamu kenapa bisa menamakan atau bisa melabelkan bahwa itu teh bullying, Bu? Emang bullying menurut Fasya sendiri itu apa? Bullying menurut pasiennya ya, yaitu tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi. Mengintimidasi. Jadi perilaku tadi atau contoh yang tadi itu sesuai ya. Jadi pelakunya agresif dan mengintimidasi si korbannya. Nah, kalau misalkan Fasya menjadi korban itu, apa sih yang Fasya rasakan? Kayak marah gitu ya. Marah, nggak terima ya Nadia? Nggak terima ya. Oke. Untuk pelakunya sendiri, kalau Fasya di posisi pelaku, Nggak tega, Bu. iya nggak tega untuk membuli ataupun memukul orang lain. Iya. Kan siapa tahu sama orang tuanya mah nggak pernah dipukul ya, makanya kita tidak boleh melakukan bullying. Itu jenis bullyingnya apa nah kalau ibu boleh tahu? Jenis bullying fisik. Fisik ya, oke. Melakukan Karena melakukan kekerasan atau pemukulan, oke. Bisa kita pahami bersama ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari materinya, kalian alhamdulillah sudah mengetahui ya apa itu pengertian dari bullying, kemudian jenis bullying itu apa, kemudian apalagi bisa mengidentifikasi mungkin ya bagi dampak dan juga pelakunya. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. ya, Oke, tepuk semangat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tepuk semangat. Semuanya sudah siap dalam memberikan atau dalam menerima materi pembelajaran kali ini? Siap. Nanti Ibu akan bagikan satu persatu ya Nak ya. Di sini ada LKPD dan di sini juga ada contoh kasusnya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya seefektif mungkin. Jadi kayak nanti dibagi-bagi ya siapa yang akan presentasi, siapa yang menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3 agar lebih efektif. Karena kalian bekerja dalam kelompok, maka lakukanlah secara bersama-sama ya. Oke. Oke, kalau misalkan 10 menit kira-kira cukup nggak nak waktunya? Tidak cukup. Jadi nanti kalau misalkan ada yang sudah selesai acukan tangannya agar ibu bisa mempersilahkan untuk presentasi duluan ya. Oke, mari kita lihat dulu presentasi dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 akan menjelaskan bullying beserta soal-soal yang sudah tertera di LKPD-nya. Pada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berlima akan membagikan hasil diskusi kami. Jadi untuk pertanyaannya saya akan bacakan terlebih dahulu ketiga-tiganya. Yang pertama adalah diskusikan dan tuliskan jenis bullying apa yang termasuk pada kasus di atas beserta dengan alasannya. Pertanyaan kedua, diskusi dan tuliskan penyebab terjadinya bullying berdasarkan kasus di atas. Nomor 3, diskusikan dan tuliskan mengenai dampak terjadinya bullying bagi korban maupun pelaku. Dan nomor 4, lengkapi
itu, jadi bully itu adalah sebuah ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban karena si pelaku tersebut itu merasa korban itu lebih lemah dari dia, dan emang tujuan dari bully itu adalah mengganggu anak lain gitu. Nah, terus dari sini itu aku jadi tahu ternyata bully itu banyak bentuknya. Ada bully fisik, verbal, sosial, juga ada cyberbullying kayak gitu. Kemudian ada yang mau menambahkan? Mungkin ada pesan ataupun saran dari kegiatan kita kali ini? Oke, gimana Mungkin silakan untuk berdiri. Jadi kesan aku mungkin untuk pembelajaran kali ini tuh keren. Selain itu juga dari sini tuh kita bisa tahu bahwa bully itu bukan cuma satu. Bully itu bukan hanya sekedar kata-kata atau fisik, tapi ada juga melalui handphone atau apapun lainnya seperti yang tadi Ibu jelaskan dan juga yang tadi teman-teman presentasikan gitu. Selain itu juga dari kali ini tuh aku sendiri juga dapat belajar bahwa wah, mungkinkah aku juga pernah ngebully tanpa sepengetahuan aku sendiri ke kalian gitu. Lewat kata-kata kah, lewat cara aku kah, itu juga kan aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan emang itu terjadi, aku minta kalian tolong tegur aja aku. Selain itu juga mungkin pesan aku buat anak kelas, jikalau kalian melihat ada yang dibully, ada orang yang sedang dibully, tolong ditegur aja orang itu, mau itu teman kalian, mau bukan. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar melihat orang itu sedang dibully, si pelakunya lebih baik untuk ditegur. Selain itu juga mungkin kayak contohnya kayak yang kemarin kasusnya Yazid, atau yang tadi juga Yazid udah ceritain gitu kan, bahwa dia kayak gitu ke si nomor 4 gitu. Nah, jadi lebih baik ya Yazid ya jangan kayak gitu. Kalau mau ngasih semangat juga lebih baik secara privat aja gitu, lewat chat atau apa. Soalnya kesian juga kan, walaupun bersifat memberikan semangat, tapi itu terlalu mungkin ke dianya kayak wah ini nih aku ngerasa dipermalukan gitu. Jadi lebih baik jangan ya. Sekian dari aku. Ya, kepada Muti, Davina, dan juga kelas 11C. Boleh berikan applause untuk kita? Jadi pada intinya yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan kali ini adalah bullying itu tidak boleh untuk dilakukan kepada siapapun dan dimanapun, karena dampak dari bullying itu sendiri ada dampak bagi korban dan juga bagi pelaku. Untuk korban sendiri tentunya mungkin dia menjadi tidak percaya diri, bisa juga jadi sakit mentalnya, karena kan kita juga nggak tahu ya Naya, kayak mungkin bagi kalian tuh ngata-ngatain orang tuh bercanda, tapi kan kita nggak tahu apakah si yang menerimanya itu menganggap itu bercanda atau suatu kata-kata yang masuk ke dalam hati, sehingga seperti tadi ya kasus yang sudah diungkapkan sama salah satu kelompok, yaitu dia jadi murung, tidak mau ke sekolah, itu kan merusak juga masa depannya. Jadi kalau bisa kalian harus untuk dipikir-pikir sebelum bertindak, entah itu tindakan ataupun ucapan yang menyakiti orang lain. Dan bully sendiri itu yang bisa digarisbawahi adalah kepuasan tersendiri. Jadi mungkin merasa dirinya puas, tapi kan kita nggak tahu korban itu menerimanya seperti apa. Jadi jangan terlalu bercanda. Oke, ya. Buat kalian ini ada juga tugas untuk minggu depan. Jadi nanti kalian harus membuat kampanye mengenai anti bullying. Itu secara minat kalian. Misalkan Bu, aku sukanya gambar, kayak misalkan beauty ya. Bu, aku sukanya gambar, boleh melalui poster. Atau enggak, Bu, aku sukanya ngedengerin musik, boleh juga bullying itu berbentuk poster, gambar, video, dan juga lain sebagainya. Seperti Nasya, misalkan Bu, aku suka musik, aku bisa ngegitar, mungkin kamu bisa menciptakan lagu yang dimana kata-katanya itu menyetop ataupun melarang tentang bullying. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, itu pertemuan minggu depan, Ibu akan cek tugasnya dan kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang materi stres. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mulyani SPD. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8
dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Dalam percakapan pasca observasi ini saya ditemani oleh Ibu Fiorera sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan dihadiri juga pada kesempatan kali ini oleh pengajar praktik Ibu Kokom Komarian. Assalamualaikum Bu Kokom. Assalamualaikum Bu Kokom, Ibu Vio. Bagaimana Bu Vio kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, kaitannya dengan layanan klasikal yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Vio di kelas dan saya lakukan observasi. Yaitu tujuannya untuk mengevaluasi jalannya layanan klasikal yang dilakukan oleh Bu Vio pada saat itu di kelas 11D ya Bu Vio ya. Bagaimana perasaan Bu Vio pada saat diobservasi kemarin Bu Vio? Perasaan saya ketika kemarin melakukan pelajaran klasikal, saya merasa gugup Bu, karena mungkin tidak terbiasa dengan suasana yang disupervisi, kemudian direkam dan diobservasi juga oleh Ibu. Jadi mungkin merasa gugup ya Bu ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Kemudian saya juga walaupun merasa gugup tetap bersemangat untuk belajar Bu, karena saya juga berharap ada umpan balik ataupun feedback dari Ibu untuk bisa melakukan pelayanan klasikal yang lebih baik. Berarti Bu Vio masih tetap bersemangat ya untuk memberikan layanan klasikal di kelas, dan kemudian dengan diadakannya supervisi akademik ini bisa meningkatkan keterampilan ataupun pengembangan diri Bu Vio dalam memberikan layanan klasikal di kelas seperti itu ya Bu Vio. Nah, kira-kira kemarin bagaimana jalannya layanan klasikal yang dilakukan oleh Bu Vio di kelas? Alhamdulillah kemarin itu secara keseluruhan berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian dalam melakukan layanan klasikal yang kemarin dilakukan sudah sesuai dengan RPLBK yang Ibu lakukan. Kira-kira tujuan layanannya sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah kalau tujuannya sudah tercapai. Jadi saya kemarin itu sesuai dengan RPL ada 5 tujuan. Jadi itu saya ingin melihat peserta untuk lebih memahami lagi pengertian dari bullying, kemudian dapat membedakan jenis-jenis bullying, kemudian dapat mengidentifikasi penyebab juga dampak dari kejadian bullying, dapat menghentikan bullying, dan juga dapat menghentikan perilaku bullying itu sendiri, dan dapat mengatasi ini. Dan alhamdulillah sudah tercapai tujuan-tujuan tersebut. Semua tujuan yang direncanakan diikutnya sudah tercapai semuanya. Alhamdulillah. Kemudian menurut Bu Vio ada yang dirasakan kurang atau ada kendala nggak ketika kemarin melakukan layanan klasikal di kelas? Nah, saya merasa ada yang tidak ada kendala yang dia ketika di supervisi kemarin itu dari sisi manajemen waktu. Kemudian kan area pengembangannya yang saya rencanakan itu ada 2 Bu. Yang pertama manajemen waktu, yang kedua adalah keaktifan siswa, keterlibatan siswa dalam belajar. Untuk yang keaktifan sendiri alhamdulillah sudah terkondisikan, anak-anak yang bisa terlibat aktif, namun kendalanya di manajemen waktunya. Jadi yang seharusnya waktunya 45 menit tapi menjadi bertambah waktunya. Boleh Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Iya boleh, itu yang saya harapkan. Kebetulan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di kegiatan praobservasi ya, bahwa saya akan mengobservasi Bu Vio di dalam 2 area pengembangan, yaitu manajemen waktu dan keaktifan siswa. Untuk keaktifan siswa seperti yang tadi dilakukan refleksi oleh Bu Vio, memang anak-anak sudah antusias ya dengan diberikannya metode diskusi ya, karena kebetulan materinya pun atau temanya pun sekarang yang lagi sedang hangat-hangatnya ya tentang bullying di kalangan remaja. Kemudian anak-anak juga tampak antusias ya, semuanya memberikan idenya, kemudian bertukar pendapat, memberikan tanggapan, pertanyaan dan jawaban seperti itu, hampir semuanya terlibat. Kemudian di manajemen waktu tadi Bu Vio katakan melebihi 1 jam dari yang sudah direncanakan, kan seperti itu. Jadi mungkin sedikit meleset dari apa yang sudah direncanakan, hanya 45 menit ya di awal itu kan seperti itu. Nah menurut Ibu Vio kira-kira penyebabnya itu karena apa?
menurut saya sendiri jawabannya adalah karena kurangnya penegasan saya dalam memberikan waktu kepada siswa. Jadi saya waktu itu kemarin memberikan waktu 15 menit untuk diskusi. Namun ketika saya berkunjung dari satu kelompok ke yang lain, ada satu kelompok yang diskusinya belum selesai, sehingga jadi bertambah lagi waktunya seperti itu. Jadi kurangnya penegasan saya dalam memberikan waktu untuk diskusi. Jadi diskusinya bertambah lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh MUPIO untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk kedepannya mungkin langkah yang akan saya lakukan, saya akan rancang pembelajaran yang disesuaikan dengan waktu. Bila mana dalam RPL ada tema diskusinya, mungkin saya harus membuatnya menjadi 2 kali pertemuan sehingga sesi diskusinya tidak terburu-buru dan anak juga bisa maksimal dalam diskusi, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, sehingga setelah diskusi itu kan dipresentasikan juga lebih mengalir gitu. Kalau misalkan waktu lebih panjang lagi. Jadi rencana kedepannya ketika misalkan menggunakan metode diskusi akan dibuat dalam PLBK itu 2 pertemuan gitu ya, betul, sehingga lebih fokus nanti diskusinya, tidak terburu-buru, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu akan melakukan perubahan rencana yang tadi itu? Itu akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan berikutnya di depan. Baik Bu Fio, mudah-mudahan layanan Klasika yang nanti kedepannya akan dilakukan oleh Bu Fio berjalan lancar. Saya tunggu lagi cerita-cerita selanjutnya Bu Fio di kelas seperti apa dengan anak-anak. Kemudian mudah-mudahan apa yang tadi menjadi kendala pada saat kemarin diobservasi itu bisa teratasi dan bisa dicoba rencana-rencana yang Bu Fio tadi utarakan gitu ya, dicoba dilaksanakan sehingga pembelajaran layanan Klasika yang akan datang bisa lebih baik lagi sesuai mungkin tepat waktu terutama. Jadi seperti itu ya Bu Fio. Ya baik Bu Fio, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan sesi pasca observasi ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Popon untuk menyampaikan umpan balik atas percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Mulyani dan Bu Fio atas waktunya yang sudah diberikan. Saya hanya mengulas dari apa yang tadi disampaikan Bu Mulyani perihal dari pasca percakapan coaching supervisi yang sudah dilakukan Bu Fio dengan Bu Mulyani, bahwa ketika Bu Mulyani menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar adalah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, itu sudah tadi disampaikan ya. Artinya itu sudah dilakukan dan juga sudah memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Selanjutnya mungkin dari tema yang lain, ketika menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data, bebas dari penilaian yang sifatnya asumsi. Jadi asumsi kan hanya mengarang gitu ya. Tetapi ini difokuskan pada area yang akan dikembangkan, yaitu tadi disampaikan bahwa area pengembangannya tentang manajemen waktu dan kedisiplinan. Dari manajemen waktu, dari waktu yang tersedia itu tidak tercukupi. Nah, berarti teknik untuk kedepannya bagaimana cara yang akan dicari oleh Bu Fio atau Bu Mulyani untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada agar tujuan dari A sampai Z itu tersampaikan semua. Sampai idealnya itu sampai anak atau guru itu harus bisa menyampaikan refleksi kegiatan hari itu. Jadi supaya kita tahu apa kekurangan dan kelebihan dari tujuan yang kita sampaikan melalui pembelajaran pada saat itu. Kemudian yang terakhir ini mungkin menanyakan apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi yang baru saya lakukan adalah area pengembangan dari segi manajemen waktu yang memang harus benar-benar dilihat penguatan materi dengan metode yang akan digunakan apakah sesuai dengan waktu yang tersedia atau tidak. Kalau misalnya tidak tersedia, jangan dipaksakan, khawatir nanti hasilnya tidak maksimal. Lebih baik diagendakan menjadi 2 kali pertemuan. Tapi 2 kali pertemuan ini saya pikir harus benar-benar tidak membuat anak jenuh dengan ini kan misalnya tadi tema bullying.
jangan sampai pada saat pertemuan kedua anak sudah punya prinsip wah tema bullying pasti nggak jauh beda dari kemarin. Tetapi jadi karena di pertemuan kedua ini dengan tema yang sama anak bertanya-tanya apa yang akan diberikan oleh ibu buat kami. Nah itu saja mungkin yang menarik mungkin ya. Iya, Bu Mulyani atau Bu Priyo itu yang bisa saya sampaikan untuk apa ya, saya sebagai IPP yang mendampingi Bu Mulyani untuk di pasca observasi untuk melihat bagaimana keterampilan Bu Mulyani sebagai CKP dalam coaching pasca supervisi akademik yang sudah dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Kokom atas umpan baliknya untuk kegiatan pasca observasi ini. Saya berharap bisa lebih meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan coaching dalam supervisi akademik, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kokom yang sudah meluangkan waktunya. Kemudian kepada Bu Pio juga saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk mau disupervisi ya Bu Pio ya. Semoga tidak kapok, nanti kita ke depannya insya Allah sama-sama belajar bagaimana melakukan supervisi akademik seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi yang dilakukan di kelas, dan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan materi atau praktik yang saya lakukan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.